Allah angkat kesedihannya pada hari ini insya Allah. Untuk hari-hari selanjutnya senantiasa dihibur Allah SWT. Juga ya kasyif durri Ayyub yaum Asyura, yang menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayyub juga pada hari Asyura. Nabi Ayyub dikasih penyakit oleh Allah SWT, rasa sakit yang luar biasa dirasakan Nabi Allah Ayyub alaihi salam, dan tepat pada hari Asyura Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang pada sakit-sakit Allah angkat semua penyakitnya. Baik sakit badan, sakitnya pikiran, sakitnya hati. Kita minta kepada Allah, Allah sehatkan zahir batin kita, amin. Allah sehatkan zahir batin kita. Allah sehatkan zahir batin kita. Allah sehatkan badan kita. Allah sehatkan pikiran kita. Allah sehatkan hati kita. Birahmatika ya arhamar rahim. Nabi Nuh alaihi salam sesudah berhari-hari lamanya ada di dalam lautan dunia. Jadi dunianya sama Allah dijadikan lautan. Itu Allah SWT membiarkan Nabi Ayyub, Nabi Nuh bersama dengan kapal besarnya, bersama dengan semua orang-orang yang beriman, dan bersama dengan binatang-binatang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Semua binatang yang sekarang ada itu adalah anak keturunan dari binatang yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Barangkali waktu itu dinosaurus tidak sempat terselamatkan. Ya, sekarang jadi nggak ada dinosaurusnya ya. Jadi sekalian saya muliakan, Nabi Nuh berbulan-bulan lamanya ada di dalam kapalnya bersama dengan umatnya yang beriman. Allah SWT tambatkan kapal Nabi Nuh melihat daratan, mereka kemudian menambat tepat pada hari Asyura. Saya doakan adik-adik yang sudah umurnya menikah tapi belum menikah, mudah-mudahan tahun ini mendapatkan tambatan hati. Hatinya berlabuh kepada jodohnya insya Allah. Yang amin kebanyakan emak-emak mendoakan anak-anaknya. Para janda nggak usah dulu dah, ngantri ya. Masya Allah. Ya ghafir dzambi Daud yaum Asyura. Ya Allah, Engkaulah yang menerima taubatnya Nabi Daud alaihi salam pada hari Asyura. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga segenap dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala berkat hari Asyura insyaallah. Segenap dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya. Allah terima taubat kita semua biar kita jadi hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa ya mujib da'wati Musa wa Harun yaum Asyura. Di hari Asyura ini Allah juga mengijabah doanya Nabi Musa dan Harun. Kapan itu? Pada satu hari di mana mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Mereka kemudian diselamatkan Allah dengan membelah lautan. Fasara kattaudil azim. Kata Allah, sampai lautannya itu mengeras, ombaknya yang dikeraskan oleh Allah SWT itu sampai menjadi seperti bukit yang sangat besar. Kayak bukit yang sangat besar di samping kanan dan kirinya Nabi Musa alaihi salam bersama dengan umatnya. Lewat mereka semuanya, kemudian Fir'aun dan pasukannya pun juga lewat. Saat itulah Allah mengembalikan lautan sehingga cair kembali, tenggelamlah Fir'aun pada hari itu. Fir'aunnya tenggelam, yang ngaku jadi Tuhan tenggelam. Insyaallah. Pernah lihat nggak muminya Fir'aun? Belum pernah, saya udah pernah lihat. Adanya di Mesir, ya, di Kairo, Mesir. Itu teman-teman saya sekalian, Fir'aun itu, Ramses ya, Ramses II, itu dia dibandingkan orang Mesir zaman sekarang aja pendek. Saya nggak tahu tuh gimana Fir'aun dibandingkan dengan orang Mesir pada zaman tersebut. Orang dulu-dulu kan tinggi-tinggi. Sama orang zaman sekarang aja Fir'aun tuh termasuknya pendek. Orang Mesir ya, lain orang Indonesia. Orang Mesir kan lebih tinggi daripada orang kita nih. Itu Fir'aun dibandingkan sama orang Mesir zaman sekarang aja pendek gitu. Gimana dengan dibandingkan orang zaman dulu? Udahlah pendek, aku jadi Tuhan. Ya ampun, orang tuh kalau mau kurang ajar bisa sampai segitunya gitu. Tapi memang Fir'aun ngaku jadi Tuhan bukan main-main, teman-teman. Bukan main-main. Fir'aun tuh kalau bilang sama langit, wahai langit, hujanlah, turun hujan. Dia kalau bilang lagi langit, udah kebanyakan hujannya, berhenti tuh hujannya. Dia nggak pernah sakit, flu aja nggak pernah. Fir'aun. Makanya kalau ibu boleh kena flu, alhamdulillah, saya bukan Fir'aun. Fir'aun nggak pernah. Gatel-gatel gitu nggak pernah Fir'aun. Insya Allah. Makanya ketika Fir'aun baca di kitab-kitab terdahulu tentang Tuhan, Tuhan adalah zat yang tidak pernah sakit. Kok kayak saya? Tuhan adalah zat yang apabila berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dicoba sama Fir'aun, beneran nih saya. Akhirnya dia lama-lama ngaku, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Padahal pendek. Insyaallah. Fir'aun. Allah SWT jadikan jasadnya abadi, buat jadi pembelajaran buat orang sampai zaman sekarang. Ini loh yang aku jadi Tuhan, ini loh. Modelannya kayak gitu tuh. Saya tuh dulu kirain yang namanya muminya Fir'aun tuh kayak jenazah dilibet-libet gitu, atau cuman sisa apanya gitu, tengkorak gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Lengkap semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Saya sampai lihat rambut pelipisnya. Rambut di pelipisnya aja tuh masih ada sampai sekarang. Subhanallah itu ya. Allah kekalkan betul-betul. Ini Fir'aun ini. Dan ternyata di sana tuh, di Kairo itu, yang mumi itu nggak cuma satu, banyak. Jadi ada muminya bayi gitu, yang diabadikan. Jadi jasad-jasad yang diawetkan tuh banyak di Mesir itu ya. Ada jasad muminya anak bayi, ada muminya anak perempuan, ada macam-macam gitu. Meskipun memang yang paling lengkap, yang paling bagus kondisinya, kondisi jenazahnya adalah muminya Fir'aun ini tadi.
Ketahuannya dari mana kalau dia Fir'aunnya Nabi Musa? Karena ternyata kabarnya waktu diselidiki di dalam jantungnya, di dalamnya sini, di bagian dalam tubuhnya terdapat garam laut merah. Karena tenggelam di lautan merah. Masya Allah. Begitu pulang dari Mesir, suami saya tanya, gimana kamu udah lihat Fir'aunnya? Saya bilang udah. Gimana Fir'aun? Muminya Fir'aun tuh gimana? Saya bilang tenang, masih lebih cakapan kamu kok. Suaminya mau dibandingin sama Fir'aun. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau saya lihat dari peristiwa-peristiwa yang Allah SWT berikan kepada orang-orang terdahulu, para nabi-nabinya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT, Allah karuniakan kepada mereka kemenangan pada hari Asyura. Termasuk juga kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ustazah, itu kekalahan. Karena mereka terkalahkan di medan perang Karbala. Betul, saudara sekalian, kekalahan secara duniawi, akan tetapi kemenangan secara ukhrawi, secara akhirat. Kenapa kok bisa kemenangan? Sebab itu adalah kematian syahid yang sangat diidam-idamkan oleh para pejuang-pejuang Islam. Kita bahkan memintanya kok. Saya memintanya. Allahumma inni as'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa syahadatan indal maut. Wa syahadatan indal maut. Sudah kita minta berkah kehidupan, kesehatan badan, rezeki dan lain sebagainya, kita minta juga. Kita minta syahadatan indal maut. Kesyahidan di saat datangnya kematian. Kita minta. Allah SWT karuniakan kita mati syahid di jalan Allah. Meskipun harapannya tidak dengan cara-cara yang menyedihkan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kematian syahid di jalannya fi khairin wa lutfin wa afiyat, dalam keadaan yang paling menyenangkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemenangan Allah banyak karuniakan kepada para nabi-nabinya Allah, kepada orang-orang mulia pada hari Asyura ini. Tapi apa sih yang namanya kemenangan? Saya banyak mikirin nih belakangan ini tentang apa sih kemenangan yang sesungguhnya. Sampai saya baca satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 185. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Nanti semuanya bakal dipenuhi balasannya. Balasan kebaikan, balasan keburukan, semuanya akan ada. Tenang, semuanya akan ada balasannya. Penuh, utuh yaumil qiyamah, di hari akhirat nanti. Kamu bersedekah, jangan ngarep balasannya di dunia. Sedekah biar kenapa? Biar rezekinya lancar. Jangan. Sedekah biar kenapa? Biar selamat di hari akhirat. Kalau sama Allah dikasih rezekimu lancar di dunia, cukup itu sebagai bonus saja. Jangan jadikan sebagai motivasimu untuk bersedekah. Sebab memang Allah tuh udah janji, mana qasmal minas sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kata Nabi Muhammad, gak bakalan kurang harta dari sedekah, gak bakal berkurang, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Itu cukup jadikan sebagai bonus, bukan motivasimu untuk bersedekah. Kenapa gitu? Saya khawatir jika selama ini kita berbuat di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, ketika kita datang ke negeri akhirat kita tidak punya apa-apa. Saya khawatir jika semua yang saya lakukan di dunia adalah untuk mendapatkan dunia, saya tidak punya cukup bekal untuk saya bawa ke negeri akhirat nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adzan? Itu adzannya. Marhaban bil qaili adzan, marhaban bi salati ahlan. Marhaban, kita dengarkan adzan. Nanti insyaallah saya lanjutkan kembali. Kasih definisi menang. Allah kasih definisi juara. Allah kasih definisi sukses. Siapa orang yang sukses menurutmu ya Allah? Siapa hambamu yang menang di sisimu ya Allah? Siapa hambamu yang berhasil menurutmu ya Allah? Siapa di antara kami manusia ini yang menjadi orang-orang yang berhasil? Allah bilang, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah para pemenang-pemenang hidup. Merekalah juara-juaranya. Merekalah orang-orang suksesnya. Merekalah orang-orang yang berhasilnya. Ternyata yang berhasil, yang sukses, yang menang di sisi Allah bukan yang paling pintar di antara kita. Ternyata yang dianggap menang, dianggap sukses, dianggap berhasil di sisi Allah bukan yang paling kaya di antara kita, bukan yang paling cantik di antara kita, bahkan bukan yang ibadahnya paling banyak di antara kita, bukan. Yang sukses di antara kita, yang menang di antara kita, yang nanti di hari akhirat melewati jembatan Sirat
berhasil langkah kaki masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa diadab, tanpa terlebih dahulu merasakan siksa api neraka. Masuk surga tanpa dipermalukan sebelumnya. Mereka orang-orang yang sukses. Adakah kita termasuk di antaranya? Wallahu a'lam. Sebab sebelum itu terjadi, semua dari kita sama-sama belum ketahuan nasibnya. Semua dari kita sama-sama sedang menjalani perlombaannya. Menangnya nanti di sana. Menangnya ketahuan di sana. Makanya di dunia ini, siapapun kamu, apapun pencapaianmu, jangan dulu membusungkan dada. Siapapun kamu, apapun pencapaian yang telah kamu laksanakan, kamu hanya perlu menundukkan kepala seraya berkata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, selamatkanlah kami di saat hari Kau bangkitkan hamba-hambamu. Ketika kamu selamat mengerjakan ibadah, berhasil menjalankan ibadah pada Allah, ibadahmu belum tentu diterima. Jangan dulu berbangga. Jangan dulu update status. Ketika kamu telah berhasil menghafalkan begitu banyak hadis Nabi misalnya, ayat Al-Quran misalnya, jangan dulu bangga. Jangan dulu bangga. Iblis lebih pandai dari kita. Iblis ibadahnya lebih banyak dari kita. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menceritakan, "Ma min buq'a fil ard illa waqad sajad iblis fihi sajdah." Tidak ada satu jengkal tanah di atas muka bumi ini melainkan sudah pernah dijadikan tempat sujudnya iblis. Termasuk di tempat yang kamu sekarang duduk ini, teman-teman. Pernah dijadikan sujudnya iblis, al-la'in. Sesudah 70.000 tahun beribadah, Allah menjadikan iblis tidak satu pun ibadahnya yang diterima. Malah justru terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepadanya, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah kamu wahai iblis dari surga, sesungguhnya kamu terlaknat. Terusir dari rahmatku. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, dunia nih bukan waktunya sombong-sombongan. Dunia nih bukan waktunya bangga-banggaan. Dunia nih bukan waktunya pamer-pamer nama. Dunia ini bukan waktunya sanjung-sanjung diri. Sebab dirimu nilainya belum tentu. Nanti. Kamu pengen membusungkan dada? Nanti. Kalau kamu melewati jembatan sirat secepat kilat, silahkan busungkan dadamu. Nanti. Kalau kedua langkah kakimu telah sampai di atas surga Allah Subhanahu wa taala, silahkan tebarkan pesonamu. Silahkan banggakan dirimu. Nanti. Jika di padang mahsyar barisanmu tidak jauh dari Nabi Muhammad, jika kamu di padang mahsyar digiring di belakang Nabi Muhammad, di saf-saf yang terdepan, hingga matamu dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad, nanti saat telingamu diizinkan Allah mencium wanginya Nabi Muhammad, nanti saat telingamu bisa mendengar suara Nabi Muhammad menjawab salammu, nanti jika kamu diizinkan Allah untuk mencium tangan Nabi Muhammad, nanti jika di hari akhirat nanti Nabi Muhammad mengenali dirimu sebagai salah satu umat yang beliau ridhoi, saat itu silahkan busungkan dadamu semaumu. Silahkan berbangga pada apa yang ada pada dirimu itu. Tapi selagi itu belum terjadi, saya rasa saya, kamu, kita semua belum pantas untuk jadi seseorang yang membanggakan diri. Kemenangan adalah kemenangan di sisi Allah. Kemenangan adalah keberhasilan ketika telah meraih rahmatnya Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau di dunia ini gimana ya Allah? Kita udah berhasil meraih ini, udah jadi orang mulia di dunia, disanjung-sanjung orang, dimuliakan orang di dunia, harta kita melimpah ruah, rumah kita sangat megah, uang kita sangat banyak, mobil kita sangat banyak, kita punya jabatan di dunia. Allah bilang, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan hidup di dunia hanya fantasi belaka, kesenangan di dunia hanya ilusi belaka, kesenangan di dunia hanya fata morgana belaka. Ia bukan kesenangan sesungguhnya. Karenanya kita lihat, sesaat dipuja, besok dicaci maki. Sesaat pejabat dimuliakan, besok harinya ditangkap KPK. Kita lihat di atas muka bumi ini. Sesaat hina, sesaat mulia, sesaat hina. Tidak kekal, sementara belaka, palsu. Kesenangannya adalah kesenangan palsu.
Kebanggaannya adalah kebanggaan palsu. Kemenangannya adalah kemenangan palsu. Keberhasilannya adalah keberhasilan palsu. Satu yang kita harap taruh di akhirat. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kemenangan yang sesungguhnya. Dihindarkan Allah dari neraka, dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa tuh? Indikasinya apa? Indikasinya, siapa yang pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga, pasti akan dihindarkan dari api neraka? Apa indikasinya? Nih, syaratnya nih apa? Biar kita bisa memastikan diri layak surga, terhindar dari api neraka. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Itu murni rahmatnya Allah. Orang selamat dari neraka dimasukkan ke dalam surga murni rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Tadkhulunal jannah birahmati." Allah berfirman di akhirat nanti, "Masuklah kalian ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku." Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Kullukum tadkhulunal jannah birahmatillah. Kata Nabi Muhammad, semua dari kalian masuk surganya itu dengan rahmatnya Allah. Bal anta ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, engkau juga wahai Rasul, yang ibadahmu sampai bengkak telapak kakimu. Engkau juga wahai Rasul, yang menyebarkan dakwah sampai terusir dari kota Mekah, sampai berdarah-darah betismu karena dilempari oleh orang-orang di Taif. Engkau juga wahai Rasul, masuk surganya bukan karena perjuanganmu, bukan karena dakwahmu, bukan karena amal ibadahmu. Bal ana ya Aisyah, bahkan saya wahai Aisyah, kita semuanya masuk surga jika dirahmati oleh Allah. Jika dirahmati oleh Allah. Dan kamu, saya, kita semua belum tentu meraihnya. Belum tentu meraih. Maka saya sampaikan karena saya sayang sama semua yang hadir di tempat ini. Ketika kamu berhasil melakukan apapun, atau ketika kamu sedang melakukan apapun yang kamu tahu sesuatu tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nastarhim, kita minta rahmatnya Allah. Ketika kamu tahajud di waktu malam, tahajudmu nggak bisa beli surga. Tahajudmu tidak cukup menghindarkanmu dari api neraka. Tahajud 2 rakaat kuatnya 4 kali. Nggak cukup buat beli surga atau terhindar dari api neraka. Akan tetapi kamu bilang, ya Allah, hamba-hambamu yang kau cinta bangun pada jam seperti ini. Mereka berdoa, mereka meminta, dan saya ikut bangun juga di waktu yang seperti ini. Ya Allah, sebagaimana engkau ijabah doa mereka, ijabahkanlah pula doaku bersama dengan doa mereka. Ya Allah, kasihanilah saya. Ya Allah, rahmatilah saya. Ya Allah, cintailah saya. Minta disayang aja sama Allah. Ketika kamu jadi seorang istri, kamu belajar untuk jadi istri yang soleha. Kamu berusaha taat kepada suamimu, baik hormat kepada suamimu. Jangan kamu pikir biar saya boleh masuk dari pintu surga manapun yang saya inginkan di akhirat nanti. Belum cukup buat beli surga. Kita nih dengan ibadah kita yang tidak seberapa itu, belum cukup buat beli surga. Itu kayak orang mau beli rumah, punya duitnya cuman 500 perak gitu. Bukan harganya. Bukan harganya. Saya sekalian yang saya muliakan. Tapi kita minta rahmatnya Allah. Ya Allah, kasihanilah saya ya Allah. Kasihanilah saya ya Allah. Ilahi lastulil firdaus a'la. Ya Allah, saya nggak pantas buat firdaus. Tapi juga wala aqwa ala naril jaimi. Saya juga nggak kuat ya Allah sama api neraka. Fahabli taubatan yaghfir dunubi. Maka yang saya harapkan adalah taubat darimu, adalah penerimaan darimu ya Allah. Kau terima hambamu yang satu ini, kau taruh kami di jalanmu, ampuni segenap dosa-dosa kami, masukkan kami ke dalam surgamu. Itu yang kita harapkan. Apapun yang kita lakukan, nastarhim rahmatullah. Kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian. Jadi sekalian, terus saya pikirin, caranya dapat rahmatnya Allah itu gimana? Nah, kalau ini Allah kasih tahu clue-nya. Allah kasih tahu tips-tipsnya untuk bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat buat orang yang mau berbuat kebaikan, buat orang yang baik. Rahmatnya Allah itu dekat buat hambanya yang bertakwa. Yang kedua, rahmatnya Allah dekat dengan hambanya yang penuh cinta. Dua hal ini. Hablum minallah, hablun minannas. Hablum minallah, urusan sama Allahnya mesti bagus. Kalau diperintah sama Allah, kita belajar buat taat. Kalau dilarang sama Allah, kita belajar buat meninggalkannya sepenuh hati. Orang kalau terus jalanin taat gitu, insya Allah, Allah kesian sama dia. Yang istiqomah, jangan lelah berbuat kebaikan. Ustazah, saya udah sholat nih Ustazah, tapi kok ya rezeki masih susah mulu ya. Memang kamu sholat
Urusannya rezeki apa? Kita kalau sholat, minta dirahmati sama Allah. Kita kalau puasa, minta dirahmati sama Allah. Makanya doanya habis puasa tuh, Allahumma lakasumtu, amantu, aftartu, terus birahmatika, ya arhamar. Ya Allah, karenamu kami berpuasa, kepadamu kami beriman, dengan rizkimu kami berbuka, rahmatmu yang kami harapkan, ya Allah. Rahmat yang kita minta. Jadi sekalian, kita puasa karena berharap rahmat, kita beriman kepada Allah karena berharap rahmat, kita berbuka karena berharap rahmat, gitu. Kita jaga lisan kita berharap rahmat, kita berbuat segala kebaikan-kebaikan yang kita bisa berharap rahmatnya Allah. Kemudian yang keduanya adalah cinta. Sama siapa? Sama siapapun yang cintamu membawanya kepada ridhonya Allah. Pada siapapun yang cintamu membawamu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka adalah jalanmu untuk dirahmati oleh Allah. Siapa mereka itu? Nomor satu, paling juaranya baginda kita Nabi besar Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad. Orang begitu nggak cinta sama Nabi Muhammad, pintu rahmatnya Allah tertutup baginya. Orang kalau udah nggak cinta sama Nabi Muhammad, nyari surga pasti salah alamatnya. Udah pasti salah, udah kesasar udah. Kenapa begitu? Pintunya Allah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, tuftu masyarikal ardi wa magharibiha, dawartu masyarikal ardi wa magharibiha. Saya berputar, saya tawaf mengelilingi bumi dari barat sampai ke timurnya. Falam ajid baban lil wusuli ila Allah ghaira babi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berputar dari barat ke timurnya bumi, tidak saya dapati jalan menuju Allah kecuali lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen dirahmati sama Allah, maka ikutlah di belakang Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi Muhammad, yang rindu sama Nabi Muhammad, milikilah hati yang punya rasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat seperti itu, kamu telah berada di jalan yang tepat untuk menjadi seseorang yang selamat di akhirat, sebab kamu telah bersama dengan seseorang yang diizinkan Allah memegang kunci surga. Pengen dapat rahmatnya Allah, pastikan kamu cinta kepada Nabi Muhammad. Cintai pula siapapun yang bisa mengingatkanmu, mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Cintai para sahabat Nabi Muhammad. Cintai para keluarga Nabi Muhammad. Cintai para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Cintai para dai-dai yang mengenalkan orang kepada Sayyiduna Muhammad. Cintai para ustadz, para ustadzah yang menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad, yang membuat umat semakin kenal sama Nabi Muhammad. Cintai pondok-pondok pesantren yang dibuka untuk mengenalkan orang kepada jalan Islam, mengenalkan orang kepada jalannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itu, kamu mungkin untuk menjadi seseorang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kita di belakang mereka, para ulama-ulama Allah. Di belakang mereka, orang-orang yang sudah penuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mencintai para ulama yang membuat kita jadi kenal kepada Nabi Muhammad sangat mungkin menjadi sebab keselamatan kita dunia hingga akhirat. Sangat mungkin. Makanya hati-hati sama hati yang gak punya cinta kepada hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hati-hati. Jadi sekalian, di Indramayu sana itu ada makam, salah satu makam dari Waliullah Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, salah satu dari kakek saya, kakek dari pihak ibu. Beliau yang bawa Islam ke Indramayu, salah satu dari pendakwah pertama-tama di Indramayu. Beliau adalah muridnya Habib Ali Habsyi, bahkan sejaman sama Habib Ali Habsyi, dia berdakwah di Indramayu. Dulunya kubur beliau dekat dengan rumah saya, hanya beberapa ratus meter dari rumah. Itu dulunya makamnya itu nggak ada batasannya, jadi kayak kubur biasa aja. Tapi akhirnya jadi dikasih pagar sama abah saya, karena tiap kali ada burung lewat di atasnya mati, tiap ada ayam lewat di atasnya mati, kucing lewat di atasnya mati. Pokoknya ada apa aja makhluk hidup lewatin kubur tersebut, walaupun secara tidak sengaja mati. Orang gila lewat di atas kubur itu mati. Akhirnya sama abah dikasih pagar. Zaman itu berapa puluh tahun yang lalu. Sampai ketika sudah ada pagarnya, kan nggak ada orang bisa lewat-lewatin di situ gitu. Masjid di depannya mau pemugaran, sehingga akhirnya mereka minta izin pada abah saya untuk makamnya dipindahkan ke tempat yang lain. Abah saya nggak berani. Panggillah kakaknya Umi yang adalah pewaris beliau ini gitu. Dimintain izinnya. Katanya uak saya, abangnya Umi saya, dia bilang ini bukan sesuatu hal yang bisa kami putuskan. Kami harus istikharah. Kami harus tanya, beliaunya mau nggak dipindahkan? Karena
para wali-wali ini kasih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya sambungan dengan Allah, menjadi jembatan antara umat dengan Nabi besar Muhammad, menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ilmu yang bersanad yang mereka terima. Sedikit sekalian yang saya muliakan, bukan main-main. Hidupnya mereka hidup yang berlipat-lipat kali ganda, dan kematian mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian sangka orang yang mati di sisi Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup di sisi Allah. Yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau rezekinya lebih-lebih, tentu saja bisa bagi-bagi. Makanya kalau ziarah tuh, subhanallah. Saya udah hajat-hajat ada suatu hal yang darurat mentok gitu. Hal yang saya lakukan adalah berziarah ke makam para wali-walinya Allah. Dan subhanallah, begitu mudah hajat-hajat kita diijabah dengan keberkahan mereka. Mereka sudah meninggal dunia saja bisa memberikan keberkahan. Kenapa? Sebab bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Masya Allah. Paman saya bilang seperti itu, kakak Umi saya bilang seperti itu, bukan suatu hal yang mudah untuk kami putuskan. Jadi kami harus istikharah, kami harus tanya pada beliau. Ada satu orang di antara mereka ini yang diuji Allah hidupnya dengan tidak mencintai para wali, atau lebih tepatnya diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencintai para wali. Maaf teman-teman sekalian, saya menganggapnya sebagai sebuah bala, sebagai sebuah bencana. Apabila kamu hidup di atas muka bumi, akan tapi Allah tidak memberi kepadamu rasa cinta kepada orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bencana, saudaraku sekalian. Bencana buat hati. Dia ngomong nih, udahlah, udah mati ini. Repot amat sih, udah mati ini kan, cungkil aja. Jenazahnya cungkil aja. Kayak barang remeh lah gitu. Pindahin cungkil aja gitu. Abah saya cerita, kaget bener kami dengarnya, tapi kami nggak bisa apa-apa karena dia salah satu orang yang dianggap sebagai pemuka masyarakat, DKM di masjid tersebut juga gitu. Dia bilang bubar acara itu dengan keputusan tetap menunggu hasil istikharah. Sehari, 2 hari, 3 hari kemudian, abah saya dapat kabar bahwa orang yang ngomong itu ketahuan atau terlihat gantung diri di kamarnya. Bunuh diri, teman-teman. Kasihan. Kamu pengen dapat rahmatnya Allah, yang cinta sama ahlillah, yang cinta sama orang-orang yang di hati mereka ada Allah, yang cinta kepada orang-orang yang dapat menyampaikan seseorang kepada Rasulullah. Para ulama, para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasih Allah. Saya sih heran ya, kalau ada orang yang nggak percaya gitu sama para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin kita semua nggak percaya. Allah ceritakan kok juga dalam Al-Quran. Bagaimana karomahnya Sayyidah Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan makanan di dalam mihrabnya. Ya Maryam, anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Nah, bukan waktunya, belum musimnya, kok udah ada di sini. Sayyidah Maryam masih beliat. Dia berkata, huwa min indillah. Dia dari Allah Subhanahu wa taala, yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, tanpa ada perhitungannya. Ya, tapi bagaimana kamu dapatkan buah ini? Saya memintanya kepada Allah, paman. Gimana kamu mintanya? Ya Allah, saya kepengen melon. Terus ada melonnya di depan. Masya Allah. Apa tuh namanya? Kalau bukan karomah. Apa namanya kalau bukan keramat, saudara sekalian? Sayyidah Maryam bukan nabi, nggak ada nabi perempuan. Sayyidah Maryam bukan rasul, nggak ada rasul perempuan. Sayyidah Maryam hanyalah waliyah min auliyaillah, salah satu wali perempuan dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Para kekasih-kasih Allah, Allah punya di atas muka bumi ini para kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang ada Allah di dalam hati mereka. Mereka Allah jadikan sebagai jembatan menyampaikan hamba-hambanya Allah kepada Allah. Kamu ingin mendapatkan rahmatnya Allah, cintailah mereka. Ada di zamannya Imam Abu Hanifah, seseorang yang benci sama Imam Abu Hanifah, sampai suka bilang sama Imam Abu Hanifah, Abu Jifah. Kalau manggil Imam Abu Hanifah itu bukan nyebut Imam Abu Hanifah, bukan nyebut Imam Abu Hanifah, tapi nyebutnya Abu Jifah. Abu Jifah itu bangkai. Imam Abu Hanifah disebut bangkai. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang tersebut meninggal dunia masih di masa hidupnya Imam Abu Hanifah. Dari jenazahnya keluar bau bangkai yang busuk luar biasa, keciuman bukan hanya di rumah tersebut, tapi ke rumah-rumah tetangganya. Bukan hanya di kampungnya dia aja, sampai ke kampung-kampung sebelah, termasuk di kampungnya Imam Abu Hanifah. Sampai semua orang bilang, bangkai apa sih ini? Bangkai apa sih ini? Allah kayak mau menunjukkan, yang bangkai bukanlah kekasihku Abu Hanifah, yang bangkai adalah kamu yang membenci Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Para kasih Allah Subhanahu wa taala, hum ahya. Mereka adalah orang-orang yang hidup bahkan sesudah kematian mereka. Jadi sekalian di Jakarta ada makamnya Habib Luar Batang. Kalau ke Jakarta, sempatkan untuk berziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Para wali-walinya Allah kalau datang ke Jakarta, mereka datang berziarah ke sana, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Dulu di waktu hidupnya, beliau itu dikasih tanah tuh sama Ratu Wilhelmina di sana ya, di daerah Luar Batang sana itu. Teman-teman sekalian, nah itu beliau sudah menjadi seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalik yang mengenalkan orang pada Islam, pendakwah pertama di Jakarta sana itu, Habib Hussein ini ya, di zamannya Belanda.
Teman-teman sekalian saya muliakan, satu waktu beliau dapat hadiah emas dari Ratu Wilhelmina, ratunya Belanda waktu itu ya. Dapat emas-emas batangan gitu. Yang beliau merasa, wah ini saya nggak terlalu perlu, tapi kayaknya keluarga saya di Tarim perlu gitu. Beliau pun mengirimkannya dengan cara itu emas dibungkus sama beliau, ditulis nama ibunya bersama dengan alamatnya, cukup dengan kota Tarim, Hadramaut Yaman. Beliau bungkus lagi pakai plastik, kemudian dilemparkan ke lautan belakang rumah. Ya Allah buat Umi. Insya Allah. Ya Allah titip buat Umi. Udah tuh, nyampe deh tuh. Sama Allah digerakkan, gerakan bawain ombak sampai ke Mukalla. Jadi sekalian, Tarim itu bahkan nggak punya laut. Gimana tuh coba? Tapi dikirimin laut. Masya Allah. Lautnya paling akhir itu di Mukalla. Allah sampaikan ke Mukalla, diangkat sama orang yang soleh. Kemudian dia lihat, oh buat ke Tarim nih. Ini ada titipan buat ke Tarim. Siapa yang mau ke Tarim? Cari rombongan ke Tarim, dititipkan. Sampai bawa, diterima sama ibunya. Masya Allah. Para wali-walinya Allah SWT. Ada salah satu orang yang saya kenal, kena sihir, kena guna-guna. Sampai perutnya itu besar. Saya pernah ketemu sama beliau di saat perutnya lebih besar. Saya bilang, ya Allah kak, perutnya besar banget. Iya nih Ustazah. Gimana nih Ustazah? Saya juga baru ngerti tuh. Rupanya memang ada tuh ya, orang jahat sampai kayak begitu-gitu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Dia bilang yang sekarang nih Ustazah kayak hamil 8 bulan Ustazah. Sebelumnya nih Ustazah lebih gede lagi, kayak hamil 11 bulan. Kayak hamil gak keluar-keluar. Ini Ustazah di perut saya nih Ustazah. Dia kasih lihat fotonya, di atas perutnya ada gelas. Gelasnya gak jatuh teman-teman, sampai perutnya sampai jadi kayak meja. Dia bilang, Ustazah tahu, perut saya ini sudah besar, saya bawa ke rumah sakit Ustazah. Dilihat sama bidan itu, USG. Dia bilang gini, ya Allah Bu, astagfirullah. Ibu, kenapa di perut ibu ada serabut kelapa? Sama orang itu dimasukin sabut kelapa apa aja tuh dalam perutnya, ya Allah. Allah jauhkan kita dari orang yang hasad insya Allah, dari orang yang jahat pada kita insya Allah, amin. Jadi sekalian, dia cerita, dia bilang perut saya ini sudah besar. Entar kadang-kadang juga ini nih belakang nih, apa namanya tengkuk saya ini sudah nggak bisa berdiri. Kadang-kadang ini gitu, jatuh aja lunglai gitu. Saya periksain ke dokter, tulangnya satu hilang. Macam-macam Ustazah kejadiannya sama saya. Subhanallah Ustazah, tiap kali saya ziarah keluar Batang, sehat seperti nggak terjadi apa-apa. Perut saya lagi kayak hamil besar luar biasa. Asal saya bawa masuk ke masjid luar Batang tuh, asal saya masuk ke area luar Batang, perut saya mengempes sampai balik lagi Ustazah. Sampai kayak sedia kala nggak ada apa-apa terjadi sama saya. Saya ziarah, saya bacaan, saya semuanya tuh saya lakukan. Dia bilang, nanti kalau saya udah pulang nih, saya masuk mobil lewat jalan, masuk tol aja, perut saya balik lagi Ustazah. Dia bilang, itu saya sampai mikir mau bikin tenda nih di masjid luar Batang. Tinggal di situ aja biar gimana nih, dia bilang. Sebab nggak ada kekuatan apapun, kekuatan kejahatan apapun bisa tembus ke dalam sana. Sihir, segala sihir hilang, nggak bisa masuk ke sana. Padahal orangnya udah meninggal. Teman-teman saya sekalian, sebab mereka adalah ahlillah, para kekasih Allah. Ikut ambil bagian. Jika kita bukan termasuk di antara mereka, ulama bukan, ikut dakwah juga enggak, gitu kan ya? Buka pondok pesantren enggak, buka majelis taklim juga enggak. Sekurangnya ikut ambil bagian dalam jalan cinta ini, untuk menunjukkan keberpihakan, bahwa kita berpihak kepada kebaikan waktu di dunia ini. Sebab dengan cara itu, sangat mungkin di akhirat nanti, kita ada di belakang para ulama-ulamanya Allah. Kita ada di belakang para da'i-da'i ilallah, yang mereka semuanya ada di belakang para wali-walinya Allah. Dan para wali-walinya Allah ini ada di belakang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya rombongan yang akan selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rombongannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Ustazah, bukannya rombongan para nabi juga selamat? Betul, mereka semuanya akan selamat karena mereka semuanya ada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Saudara sekalian, kita memastikan diri biar nanti di hari akhirat pantas untuk ada di belakangnya baginda Nabi besar Muhammad dengan cara takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hingga kita ada di belakang mereka, hingga kita ikut di belakang mereka, hingga kita Allah masukkan dalam kelompok mereka, hingga kita tidak diusir dari telaganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di hari Asyura, hari mulia semacam ini, kita tengadahkan tangan-tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah merahmati kita semuanya, agar Allah mencintai kita semuanya, agar Allah mengasihani kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menang kelak di hari akhirat nanti dengan zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari siksa api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.